Ya, jadi kalau pertanyaannya adalah mengenai ini ya, soal harga Pi Network ya, harga Pi Network itu, maka kita harus bicara tentang logis atau tidak logis ketika 314.159 dolar sebagai acuannya. Tapi kita harus mendudukkan dulu ya. Mendudukkan pola pikir kita, menyamakan satu pemahaman kita bahwa sesungguhnya seperti apa sih harga Pay Network itu dan bagaimana sih ceritanya atau eh, perkembangannya, kurang lebih begitu ya. Nah, ini kita perjelas ya. Kita juga melihat dari sumber teman-teman yang lain bahwa banyak yang masuk dan menjadi para pionir itu bukan dari edukasi yang benar ya, melainkan dari promosi yang berlebihan, bahkan ada oknum yang rela menipu orang lain atau hanya berdasarkan katanya dan katanya. Nah, kemudian sebelum membahas lebih jauh, kami tegaskan bahwa di sini kami tidak ada maksud ingin Anda menjual ya, kami mendukung Pi sepenuhnya ya. Kita kan mencintai Pi Network, jadi kita mendukung ya. Itu dia. Jika Anda menganggap kami mengepul, maka Anda perlu belajar lagi tentang blockchain karena semua bisa di-tracking mutasi transaksinya. Oke. Kemudian Pi saat ini belum ada dan tidak memiliki nilai ya. Tidak memiliki nilai harga yang beredar dan saat ini adalah hasil negosiasi dengan para vendor luar negeri untuk dijual kepada membernya ya di sana. Apakah harga saat ini terlalu kecil, kurang lebih begitu. Jika Anda paham mengenai kripto, maka tentu Anda akan menjawab ini adalah harga yang sangat tinggi. Tapi jika Anda hanya tahu dari promotor nakal, maka ini sangat kecil. Lalu bagaimana cara kira-kira menghitung harga Pi nantinya? Ya. Jadi ada beberapa option atau ada beberapa ketentuan. Yang pertama, kita harus melihatnya total supply-nya dulu ya. Total supply atau pencapaiannya kira-kira gitu. Atau batasannya akan sampai seperti apa? Bahwa supply yang beredar artinya gini. Jika Pi adalah rupiah, maka semakin banyak rupiah dicetak, maka nilai dari rupiah akan jatuh. Jika Pi ini barang, maka semakin banyak barang, maka harga semakin murah ya. Dan saat ini ya Pi terus dicetak melalui mining oleh lebih dari 35 juta atau mungkin juga sudah 40 jutaan orang. Dengan total supply yang beredar saat ini adalah ya kurang lebih sekitar 2 miliar lah. Artinya apa teman-teman? Jika Pi ingin berada di harga 1 rupiah saja, maka butuh 2 miliar uang untuk memiliki nilai 1 Pi. 1 rupiah maksudnya gitu ya, sorry ya. Ingat, itu baru 1 rupiah. Lalu jika ingin 10 atau 1.000 rupiah, maka Pi harus ada di likuiditas atau pembelian dengan total 2 miliar ya, kali 1.000 rupiah. Itu maksudnya. Ini supaya kita paham dulu, karena susahnya memahamkan orang-orang awam yang pemahamannya setengah-setengah terkait dengan Pi Network dengan segala perkembangannya. Itu yang pertama ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua ya, supply and demand ya. Artinya permintaan dan penawaran, itu maksudnya. Yang artinya harus ada pembeli koin kripto. Nah, kalau hari ini kan faktanya 99,9% pionir ingin menjual ya, kemudian dari hasil gratisan sama seperti panen raya, kurang lebih gitu. Inilah adalah eh, ya mungkin begitulah keinginan semua para pionir ya. Jadi semakin besar pasokan, maka semakin rendah harganya. Itu dia. Ya, semakin besar pasokan, semakin rendah harganya. Dan banyak faktor lainnya. Bayangkan jika saat listing di market, maka apa yang terjadi? 35 juta kurang lebih ya, pionir atau orang menjual dan harga jauh di bawah 0,1 rupiah. Nah, semoga dari sini tidak ada lagi yang tertipu harga konsensus. Karena itu bukan dari Pi ya, melainkan dari komunitas.
Dan komunitas pertama sekali yang memproklamirkan, menggaungkan, mencetuskan idenya adalah dari Cina, teman-teman. Namun begitu ya, kita sih berharap semoga itu menjadi kenyataan lah, teman-teman ya. Wong kita cuma berharap aja kok. Nah, tapi kalaupun tidak jadi kenyataan, supaya kita tidak gila, gitu dia. Kita kan khawatir nih teman-teman, sudah sangat berhalusinasi tingkat dewa. Rupanya harganya hanya 0,1 misalnya per 1 pi, ya 0,1 dolar misalnya. Semuanya pada pingsan, gantung diri, bunuh diri, lompat dari jembatan, lompat dari gedung. Itu nggak boleh, itu maksudnya. Jadi teman-teman perlu bijak dan menyikapinya secara dewasa, kurang lebih gitu. Ya semua sih kan kepinginnya harganya ya 314.000. Ya saya sendiri juga sebagai admin ya kepinginnya pun lebih dari segitu. Apalagi kemarin heboh Amerika minta harganya bahkan 1 juta dolar per 1 pi. Ya. Nah semoga, tapi mungkin ada ruang dan waktu serta proses yang harus dilalui. Mungkin tidak di awal, ya mungkin bisa 1 bulan ke depan setelah open mainnet. Mungkin bisa setengah bulan ke depan setelah open mainnet. Mungkin bisa 6 bulan setelah open mainnet. Gitu-gitu. Nah yang perlu diingatkan adalah ketika harga masih rendah, teman-teman jangan buru-buru menjual. Itu dia dulu ya. Kalau sudah listing dan harganya masih murah, tahan dulu. Karena total pasokan Pi Network ini tidak unlimited. Artinya dia dibatasi. Nah jadi 100 miliar koin Pi itu nanti akan digunakan oleh sekitar 7,7 penduduk dunia. Nah tentu saja ya, bayangkan semua orang akan menggunakan koin Pi untuk barter, membeli barang dan lain sebagainya. Maka jumlah itu pasti sangat terbatas. Belum lagi akun-akun yang nggak KYC, udah nambang nggak KYC, nggak lulus. Ini kan terbakar, hangus, hilang sia-sia. Itu teman-teman ya. Nah belum lagi akun-akun yang di-banned sama pihak core team karena menyalahi aturan. Belum waktunya mencairkan, dicairkan. Ya belum boleh diperdagangkan, akhirnya akun ke-banned 100 tahun. Kalau 100 tahun kan berarti udah kiamat itu. Orangnya pun nggak sampai 100 tahun umurnya kan. Nah jadi yang terbakar itu adalah mengurangi total pasokan. Nah ketika yang begitu-gitu orangnya banyak sekali yang mengalami kendala-kendala seperti itu, seperti tidak KYC, tidak lulus atau bermasalah dengan hal seperti itu, berarti total koin Pi ini sedikitnya sebenarnya nanti yang beredar. Nah yang sedikit itu semoga punya kalian yang masih komitmen, konsisten dan terus menambang. Itu maksudnya. Jadi jangan buru-buru nanti baru harga 100 koin per 1 Pi, 100 dolar per 1 Pi jual habis. Wah rupanya 6 bulan kemudian harganya 500 dolar per 1 Pi. Wah nyesal, pasti kalian akan antuk-antukkan kepala kalian di dinding kan, sayang kan, kira-kira gitu. Itu maksudnya yang perlu kita pahami tentang harga koin Pi Network itu ya. Jadi gambarnya seperti itu teman-teman. Dan ini tentu diulas sama ya teman-teman yang lain yang tentu saja lebih pintar, lebih memahami tentang dunia cryptocurrency. Karena ya hari ini berita-berita seperti itu kan terbuka seluas-luasnya untuk kita bisa sama-sama memahami. Itu dia ya. Jadi bagaimana supaya kita pintar ya, banyak membaca, banyak mencari ilmu pengetahuan, atau ya udah Anda mungkin cukuplah panteng terus channel ini untuk mendapatkan ilmu-ilmu tambahan terkait dengan cryptocurrency. Itu dia teman-teman ya, paham ya. Jadi nggak usah lagi banyak pertanyaan kapan berapa harganya, tapi gambarnya seperti itu ya. Sama-sama lah kita aminkan, semoga 314.000 dolar ya per 1 Pi. Aminkan ya teman-teman ya. Oke, sukses semuanya, salam kaya rame-rame.